Sama depannya lagi, orang tuanya yang datang. Dia tanya, Bu, kegiatan-kegiatan yang buat anak-anak itu masih ada apa enggak ya? Baru boleh nggak ya kalau anak saya ikut? Oh, boleh. Kemarin memang tidak ada karena lagi ada kegiatan full, jadi kegiatan itu diliburkan. Kalau masalah boleh, boleh, sangat boleh kalau mau ikut. Oh iya, terima kasih ya Bu. Karena anak saya ini biasanya nakal. Kalau disuruh nggak bisa. Tapi semenjak ikut kegiatan ini, kok anak saya jadi penurut di rumah. Makanya saya senang sekali anak saya masuk di ikut kegiatan itu katanya. Salam orasi, obrolan santai, menginspirasi. Mari sini kami mau makan. Ini kemarin penting dua. Ini kerjanya siapa ini? Apa ini? Satu nasi saja untuk biasa sore. Wah, tidak sepeda. Juga sayur asam. Ada ayam. Ditambah rasa sayang. Hati kalian. Salam orasi, berjumpa kembali dengan saya Maiko Haryono. Saat ini ada satu segmen orasi obrolan santai menginspirasi. Tentunya kita sangat bersuka cita. Saat ini saya mengundang satu bintang tamu yang sangat menginspirasi, di mana beliau sudah aktif di dalam organisasi kepemudaan kurang lebih selama 20 tahunan. Khususnya dia sekarang menjabat sebagai Korwil selama 8 tahun. Langsung saja kepada bintang tamu kita saat ini, Bapak Haripson Manik. Kepada Bapak, selamat datang. Salam Pak. Salam, terima kasih. Terima kasih waktunya udah bersedia datang di sini, obrolan santai menginspirasi. Jadi Bapak akan membagikan bagaimana Bapak mulai aktif di organisasi ini, dan tentunya boleh sebelum kami memulai, kami coba tanya dulu kabar Bapak. Bagaimana kabarnya di sana Pak? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Saudara Maiko sudah undang kita untuk boleh dapat bersama-sama ikut di program orasi, obrolan santai menginspirasi. Wah, luar biasa pokoknya ini ya. Program yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ya, kabar kami di sini baik-baik dan luar biasa. Boleh kenalkan diri Pak, sekalian Bapak sekarang tinggal di daerah mana Pak? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Haripson Manik. Saya berasal dari Bandar Lampung pada saat ini. Saya memang kalau marga dari Sumatera Utara, tapi dari kecil sudah ada di Bandar Lampung, dan saya berjemaat di Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Jemaat Kedaton 1 Bandar Lampung. Pak, kalau kita lihat topik hari ini tadi mengenai bagaimana Bapak sudah mengikuti organisasi ini di dalam organisasi kemudaan kurang lebih 20 tahun. Jadi di sini saya melihat Bapak tampil begitu gagah. Boleh jelaskan kepada kami seragam apa yang Bapak gunakan itu, Pak? Iya, saya memang aktif di kepemudaan, ya memang sudah cukup lama. Dari masih muda juga memang sudah aktif di kepemudaan. Jadi kalau seragam yang saya pakai ini sebenarnya ya seragam umum sih, tapi memang yang menggunakan, terutama yang saya gunakan ini ya ada logo, yaitu logo yang ini ya, yang ini
Nah, ini memang tidak semua bisa menggunakan, karena ini yang harus sudah master guide, namanya master guide. Jadi saya memang aktif di kepemudaan di bagian kepanduan, karena kepanduan itu ada dibagi beberapa tahap, dari yang anak-anak ya, adventure, lalu Pathfinder, lalu kelas master guide. Dan apabila sudah master guide, nah biasanya kita menggunakan seragam seperti ini, ya. Tapi ada juga nggak cukup sampai di master guide, ada lagi kepahaman-kepahaman pada saat sudah master guide yang bisa dicapai dan mendapatkan beberapa tanda kepahaman yang walaupun yang saya gunakan sebenarnya masih sedikit, masih banyak lagi orang yang lebih lebih banyak, cuman ya yang saya sanggupi bisa dapat tanda kepahaman inilah yang saya bisa gunakan di seragam pada saat ini. Oke, puji Tuhan, Pak. Mungkin seperti Boleh itu. tahu lebih tepatnya sudah berapa lama gitu Bapak mengikuti organisasi ini? Kan kurang lebih 20 tahun, kurang tepatnya berapa tahun gitu ya Pak? Mulai dari Bapak Ya. usia berapa? Waktu saya masih SMP ya, dulu SMP itu tahun 96, tahun 96 saya sudah mengikuti kelas kepanduan ini. Jadi sampai sekarang kalau aktifnya ya, jadi waktu pas SMA atau masuk di perkuliahan, saya selalu lanjut mengikuti kepanduan ini. Jadi disitulah, jadi kisar berapa ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu sudah aktif lagi dalam kepanduan ini. Oke, boleh tahu Pak, saat ini Bapak menjabat sebagai apa di organisasi tersebut? Ya, saya pada saat ini dipercayakan oleh daerah Sumatera Selatan sebagai Ketua Korwil, Koordinator Wilayah, khususnya bagian Lampung. Jadi memang saya mendapatkan kepercayaan untuk membimbing ataupun juga mengayomi kelas kepanduan yang ada di Lampung ini. Karena Lampung ini lumayan banyak juga jemaat-jemaat gereja yang perlu dipupuk atau disupport kelas kemajuannya. Karena masih banyak juga yang banyak potensi tapi tidak ada kelas kemajuan. Nah, disitulah saya atau kami tim masuk untuk membuat ada kelas kemajuan, menjangkau dari anak-anak hingga orang dewasa ataupun pemuda. Itu misi kami ya pada saat ini. Boleh tahu Pak, mungkin berapa lama Bapak menjabat sebagai Korwil di wilayah Lampung? Ya, kebetulan sih saya dipercayakan oleh daerah sudah hampir kurang lebih 8 tahun ini sebagai Ketua Korwil. Ya, mudah-mudahan tahun ini berakhir. Ya, saya berharap sih ada penerus lah tahun depan supaya ada pengganti. Tapi itu semuanya saya serahkan sama daerah atau direktur pemuda di daerah Sumatera Selatan. Itu kalau boleh tahu Pak, berapa tahun sekali gitu Pak terjadi pemilihan untuk Korwil ini? Biasanya pemilihan itu 2 tahun sekali ya. 2 Berarti tahun sekali kita dipilih. Ya, pengennya sih ada penggantian, cuman itulah. Bapak berarti udah 4 periode lah Pak menjalankan, dipercayakan untuk mengisi posisi ini ya Pak. Pertama kali Ya, kalau tadi Bapak ceritakan SMP sudah mengikuti organisasi ini. Dari SMP, ya, SMA, lanjut ke kuliah, hingga akhirnya Bapak tadi kan harus menyelesaikan tahap-tahap sampai ke master guide dan seterusnya lagi. Dan hingga akhirnya Bapak dipercaya untuk menjadi Korwil. Ada nggak kendalanya gitu Pak dalam pertama kali, apalagi Lampung juga luas, banyak cakupan dari daerah Lampung ini. Kira-kira kendala pertama kali Bapak dalam untuk menjadi Korwil ini apa ya Pak? Oke, saya harus ini dulu kerucutkan dulu ya tadi pertanyaannya ya. Memang saya aktif sudah sejak lama lah dari SMP mengikuti kepanduan ini ya, hingga saya memang ditamatkan master guide itu waktu di perkuliahan, waktu di UNAI pada saat itu, karena masa umur pada saat itu dapatnya waktu di UNAI.
Ya, sesudah itu saya tetap aktif di sana juga ya di organisasi Master Guide Unai dulu, membuat pelayanan-pelayanan banyak sekali waktu itu kami, hingga saat ini saya berada di Lampung ya, dari beberapa tahun yang lalu dipercayakan menjadi Korwil. Nah, kesulitan bagi kami Korwil Lampung ini untuk menjalani kegiatan-kegiatan misi yang seperti saya katakan tadi adalah di Lampung ini banyak gereja-gereja yang berpotensi, tapi di daerah-daerah yang jaraknya sebenarnya lumayan jauh dari sini, ya. Jadi jarak antara mau pelayanan ke daerah-daerah, ya memang pada saat ini kami memiliki pada waktu itu ataupun sekarang memiliki kendala seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan ya tetaplah kami jalankan walaupun dengan bersusah payah, tapi kami tetap jalankan. Dan yang kedua, kendala yang umum biasanya adalah pada saat kami mau melayani ke sana, banyak apa namanya, di jemaat-jemaat itu, jemaat-jemaat kecil itu, yang kami lihat ada potensi untuk bisa dijalankan, tapi orang tuanya ataupun pemudanya ingin dijalankan, tapi mereka kurang mau berpartisipasi. Karena memang terus terang, mengikuti kegiatan ini, kita tuh banyak pengorbanan yang akan dikeluarkan ya. Baik itu tenaga, waktu, pikiran, dan kadang-kadang materi pun harus keluar untuk menjalankan ini. Nah, itulah kendala-kendala yang kita dapati di lapangan ya. Oke, Bapak tadi sudah menceritakan bagaimana sedikit tentang misi. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira tujuan dibentuk organisasi dan pertama kali dibentuk organisasi di Advent ini kapan ya Pak? Ya, jadi kalau kita melihat itu ada sejarah berdirinya Pathfinder ya, itu memang yang buat dari GC ya, dari GC yang membuat hingga dijalankan di setiap seluruh dunia, dan pada saat ini kita, kalau kita sekarang kita di Indonesia sudah juga menjalankan. Dan kalau secara tepatnya ya, memulai di Indonesia ini seingat saya itu tahun 96 ya, tahun 96 pendeta waktu itu dari Direktur Pemuda Uni Indonesia Kawasan Barat pertama kali menjalankan perkemahan Pathfindering. Nah, itu yang saya ingat, cuman mungkin ya ada teman-teman nanti apabila ada yang lebih update lagi atau pengetahuannya yang dia tahu, mungkin boleh diinformasikan, karena itu yang saya ingat. Karena waktu itu tahun 96 saya ikut di perkemahan pertama itu. Jadi itulah sejarah kalau masuk ke Indonesianya ya. Dan sampai sekarang masih berjalan ya, saya rasa sangat bagus sekali. Dan dampak daripada kelas kemajuan ini sangat besar kalau saya rasa ya. Baik itu untuk anggota jemaat gereja itu sendiri, bahkan untuk menjangkau orang luar ya, terutama orang-orang pemuda, remaja, untuk mengabarkan Injil. Itu sangat-sangat efektif sekali kalau menurut saya. Jadi tadi perkemahan tahun 96 itu pertama kali diadakan di Indonesia, diadakan di daerah mana ya Pak? Oke, baik. Tahun 96 itu diadakan di Jawa Barat, perkemahannya se-Uni Indonesia Kawasan Barat di Jawa Barat, yaitu di tepatnya itu Bumi Perkemahan Ciwidey. Nah, itulah pertama kali yang saya tahu. Ya, dan teman-teman waktu kami ini juga diskusi-diskusi sepertinya sama, memang tahun 96 itulah. Dan nanti kebetulan saya juga masuk tim pada saat ini, tim sejarah Pathfindering se-Indonesia Kawasan Barat untuk Uni. Jadi saya salah satu timnya bersama dengan teman-teman, ada beberapa daerah, dan kami bertanggung jawab untuk bagian daerah Sumatera Kawasan Selatan. Nanti yang Jawa Tengah juga ada,
Jawa Timur ada, Sumatera Utara dan yang lain-lain ada. Ya, nanti sesudah itu jadi, mudah-mudahan kita akan presentasikan supaya sejarah ini benar-benar bisa dapat kita ketahui bersama. Puji Tuhan, Pak. Ini Ya. apa saja sih kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini, Pak? Oh, kalau kegiatan itu banyak sekali ya yang kita lakukan di Pathfindering ya. Sangat banyak pokoknya. Sudah dikasih ada ratusan tuntutan ataupun tanda kepahaman yang telah diatur dari daerah dari pusat atau General Conference ya, sudah ada ketentuan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi yang sangat menarik kalau lari ke jemaat masing-masing ya, ke jemaat ya. Program yang sangat yang paling menarik, yang paling disukai ya, biasanya itu adalah perkemahan ya. Walaupun kegiatan yang lain tuh banyak yang disukai, tapi yang paling disukai, yang paling diminati, biasanya ini adalah promosi yang kami gunakan ya. Walaupun yang lain banyak ya, saya katakan dalam kutip, yang lain tuh banyak. Cuman yang paling banyak disukai oleh orang adalah perkemahan. Nah, perkemahan ini kan banyak nih. Dari jemaat masing-masing biasanya membuat perkemahan. Lalu distrik, lalu ada juga se-conference atau sedaerah, itu bikin perkemahan. Dan yang paling menarik biasanya kita buat adalah perkemahan se-Uni Indonesia Kawasan Barat, yang sering kita laksanakan. Nah, seperti itulah. Itulah kegiatan yang sangat menarik. Wow, jadi luar biasa ya, Pak. Kalau boleh tahu, apakah kegiatan yang didirikan ini hampir sama dengan kegiatan seperti pramuka, Pak? Ya, biasanya begini, Pathfindering ini kita memperkenalkannya kepada orang lain ya. Kalau yang umum, apa sih Pathfindering itu? Apa sih Pathfinder? Itu kan biasanya mereka tanya kan, apa sih kok pakai begitu seragamnya? Jadi kita memperkenalkan itu masuk seperti ini. Kita ini kegiatan sama seperti pramuka, tapi kita pramukanya gereja, karena kegiatannya hampir sama. Dan sekarang Pathfindering ini bekerja sama juga dengan pramuka. Kadang-kadang kita membuat kolaborasi dengan mereka, ya, karena mereka melihat kita juga hampir sama, tapi ada bedanya, seperti lebih menarik atau gimana. Jadi kita kadang-kadang bertukar pikiran, sharing ilmu, ya macam-macam lah. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan pramuka. Wow, luar biasa ya, Pak. Bagaimana tadi cara memperkenalkannya, mungkin bagi orang yang di luar dari Kristen atau khususnya dari non-Advent atau lainnya, mungkin mereka tidak tahu kegiatan ini, tapi tadi Bapak mengenalkannya seperti kegiatan pramuka, dan sekarang juga pramuka maupun Pathfinder ini sering berkolaborasi sehingga untuk saling melengkapi dan mungkin bekerja sama dalam hal lainnya. Jadi kira-kira tujuan dibentuk organisasi ini apa, Pak? Dari awal yang tadi dibentuk oleh GC, wadah ini sebenarnya untuk apalah, Pak, gitu didirikan? Ya, jadi yang kalau saya lihat ya, yang sudah saya lihat misi daripada GC dan kami aplikasikan ke jemaat-jemaat setelah dijalankan ini adalah sangat sangat pas sekali untuk melindungi ataupun menjaga pertumbuhan iman daripada anak-anak dari usia dini, ya, baik itu dari adventure, Pathfinder, ya kalau dari adventure itu dari usia bisa dikatakan dari usia 1 tahun atau 0 sampai usia berapa 5 tahun ya? Iya 5 tahun. Lalu 6 sampai 10 tahun ya. Lalu nanti Pathfinder dari usia 10 sampai ke 15 tahun. Ya, 9 sampai 15 tahun. Lalu usia 16 itu sudah masuk ke kelas Master Guide ya, pemuda. Dan ini adalah salah satu sarana program yang melindungi mereka. Paling tidak mereka ada selalu di rumah Tuhan, di rumah yang benar.
Ya, seperti itu. Inilah program yang utama. Tetapi faktanya ya di lapangan justru ini adalah sarana bagi orang muda maupun anak-anak ya remaja untuk dapat menginjil. Nah, itu yang saya lihat ya, dapat menginjil dengan program ini. Ya, salah satu contoh ya, kita contohnya pas kegiatan ada kegiatan bakti sosial. Ya, bakti sosial kita membantu orang lain atau daerah satu tempat, kita bantu memperkenalkan, itu salah satu cara menghibur mereka. Yang kedua, kita pernah membuat compassion, ya, compassion anak-anak. Ini anak-anak, saya saksikan sendiri program ini karena kami yang buat. Jadi anak-anak ini mau datang ke orang dewasa ya, anak-anak ini. Contohnya saya katakan ya, maaf mungkin kalau ada yang tersinggung, orang sedang merokok. Nah, kita kampanyekan adalah bahwa anti rokok. Orang merokok kita datang, Pak, boleh nggak rokoknya saya ganti dengan buah jeruk pada saat itu. Nah, jadi kalau apa namanya rokok itu dikasih ya kita matikan, kita buang, kita ganti sama buah. Lalu kita bilang merokok itu tidak baik Pak, buah lebih sehat. Simple kan? Dan orang itu nggak akan marah kalau kita bilang Pak jangan merokok gini nih. Mereka nggak bisa marah karena kita bilang Pak boleh nggak rokoknya saya ganti dengan buah. Positif dan sangat luar biasa. Nah itu cara-cara bahwa bukan hanya untuk melindungi anak-anak di gereja kita, tetapi ini adalah salah satu program sarana penginjilan buat adik-adik yang masih di usia dini lah ya, saya katakan masih remaja sudah bisa menginjil seperti itu. Wow, luar biasa ya Pak, tujuan dibentuknya organisasi ini. Bagaimana tadi anak kecil pun sudah bisa mempraktekkan bagaimana dia juga berani berjumpa pada orang tua dan di situ juga bagaimana mengabarkan tentang kabar kesehatan. Jadi sebenarnya tadi promosi bentuk utamanya itu adalah perkemahan. Itu biasa perkemahan itu diadakan berapa tahun sekali ya Pak? Oke, kalau dia levelnya Uni ya, Uni Indonesia Uni, biasanya itu kita adakan per 4 tahun sekali ya Pak ya, 3 tahun atau 4 tahun sekali ya. Ini karena sudah lama nggak berkemah gara-gara pandemi, ini harusnya ini kemarin kita mengadakan perkemahan ya, tapi tertunda oleh karena COVID ya. Harusnya Sumatera Utara tuan rumah di sana, tapi karena COVID jadinya ditiadakan dulu ya, karena pemerintah pun tidak mengizinkan kan ada kerumunan banyak. Mudah-mudahan COVID ini cepat selesai, maka perkemahan ini juga akan berlangsung. Biasanya sih 4 tahun sekali, lalu kalau level daerah biasanya dia 3 tahun sekali, lalu masuk level ke distrik atau jemaat 2 tahun sekali. Seperti itulah. Jadi semakin besar dia semakin mungkin lebih lama rentang waktunya lah seperti itu ya Pak. Ya, Jadi itu perhitungan uninya pasti ada itu ya masalah macam-macam banyak itu persiapan dan segala macam. Ya benar. Makanya Karena semakin besar luas jangkauan wilayahnya juga pasti dibutuhkan satu persiapan yang lebih matang. Jadi Pak, tadi selama pandemi ini kalau tidak salah kan kegiatan yang akan dilaksanakan itu pada tahun 2020 lalu ya Pak, yang di Sumatera Utara. Betul. Benar. Jadi selama pandemi ini apakah vakum organisasi ini atau mungkin ada kegiatan apa gitu yang dilakukan selama masa pandemi ini Pak? Ya, jadi memang terus terang untuk kegiatan kita pet vendering ini selama pandemi ini buat pet vendor itu sangat terbatas sekali ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bikin kegiatan. Jadi untuk tahun 2020 yang lalu kami selaku Korwil membuat program setiap hari Sabat tetap ada kelas ya, ada kelas kepanduan. Jadi walaupun menggunakan media online, ya. Jadi sementara masih seperti itu yang bisa kita lakukan karena kita belum boleh melakukan pertemuan, ya.
belum boleh, belum diizinkan karena protokol kesehatan. Walaupun ada beberapa daerah kecil yang mereka memang zonanya zona aman ya. Memang ada wilayah Lampung termasuk zona aman, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan mereka menjalankan juga kegiatan-kegiatan seperti walaupun masih dikurangi ya dan waktu juga dikurangi kualitas waktunya ya, timingnya. Memang tidak seperti biasanya, cuman ya tetap kita lakukan. Kita semua juga berharap pandemi ini berakhir supaya semua bisa beraktivitas kembali. Jadi Bapak tadi sudah berkecimpung menjadi Korwil sudah 8 tahun atau 4 periode dan sekarang juga mungkin Bapak udah lama dalam organisasi kepemudaan ini. Kira-kira harapan Bapak untuk anak muda, untuk kami semua ini apalah Pak gitu? Ya, kalau kita berharap ya, kalau kami sih yang berharap untuk orang muda, anak-anak, tetaplah ikut kegiatan Pathfinder ini, ya. Karena apa? Di sini iman kita akan selalu dikuatkan. Ya, kita akan selalu bersandar kepada Tuhan. Ya, karena walaupun kegiatan kita kegiatan seperti pramuka, ya, saya katakan ada tanda kepahaman, tapi ingat, program kita pun, program organisasi Pathfinder ini pun, kita memfokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi setiap sahabat, setiap kegiatan kita akan selalu memulainya dengan kerohanian dulu ya. Ya, seperti renungan dulu, dan kita diingatkan itu, kita dituntut untuk disiplin mengenai kegiatan-kegiatan ini. Jadi, yang saya berharap bahwa kita akan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan apabila kita setia di dalam kegiatan ini ya, terutama di kegiatan. Mungkin kegiatan yang lain juga banyak, cuman saya rasa salah satu kegiatan terbaik untuk kita selalu setia di kebenaran adalah di kelas kemajuan atau Pathfindering. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya juga pernah mengikuti organisasi ini selama masa kuliah. Jadi sebelumnya saya juga pernah mungkin ikut sedikit pramuka. Jadi selama saya kuliah ini gitu banyak pengalaman yang saya dapatkan, bagaimana kita diajari misalnya ada materi diajari untuk bertahan di dalam hutan atau mungkin perkemahan, kita langsung terjun ke tempat lokasinya. Di situ akan banyak pengalaman yang mungkin tidak bisa kita dapatkan jika kita tidak bergabung dengan organisasi ini. Jadi tadi organisasi ini Bapak mempromosikannya kepada seperti kegiatan pramuka. Jadi apakah bisa kegiatan ini diikuti oleh yang mungkin non-Advent atau mungkin yang bagi kaum muslim atau yang lainnya, apakah bisa diikuti Pak? Mengingat tadi kan juga kegiatan ini bukan hanya untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dibantu imannya untuk kepada secara rohaninya. Apakah ini bisa mungkin diikuti oleh orang yang di luar dari Advent atau mungkin juga yang lain, Pak? Dan mungkin kendalanya ketika kita mengajak kolaborasi kepada mereka, kayak tadi misalnya dari Pathfinder dengan pramuka, otomatis kan kalau yang ini kita ada juga kegiatan rohaninya. Jadi bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan ya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Maiko. Jadi pertama gini, kegiatan atau organisasi ini boleh diikuti oleh yang non Advent juga boleh. Salah satu contoh begini. Nah, justru ini pendekatan penginjilan kita ya, atau anak-anak kepada orang lain itu boleh. Justru ada satu peristiwa yang mau saya sampaikan di sini ya, peristiwa yang unik, tapi nyata ini karena di jemaat kami, jemaat Kedaton. Jadi anak-anak itu bikin kegiatan bukan di dalam gereja, tapi di luar gereja. Lalu karena setiap sahabat kita bikin kegiatan, lalu ada anak lingkungan orang luar tapi lingkungan gereja, dia selalu lewat dan dia melihat kegiatan itu. Ya, waktu itu kelas adventure. Jadi anak-anak ini melihat terus pengen tahu gitu kan. Nah, akhirnya satu saat anak ini dipanggil.
Dek, mau ikutan nggak? Sini yuk. Ya sama pembinanya dipanggil, mau ikutan nggak? Senang dia ikut. Lalu dia ikut. Ya, ini dia ikut kegiatan, lalu ya selesai. Dan di kelas kemajuan ini kan diajarkan disiplin, ya, disiplin, lalu berkreasi, beraktivitas, dan anak ini senang, sangat senang. Baru suatu saat kelas ini ditiadakan karena ada acara mungkin padat, jadi ditiadakan dulu. Lalu sama depannya lagi orang tuanya yang datang. Dia tanya, Bu, kegiatan-kegiatan yang buat anak-anak itu masih ada apa enggak ya? Baru boleh nggak ya kalau anak saya ikut? Oh, boleh. Kemarin memang tidak ada karena lagi ada kegiatan full, jadi kegiatan itu diliburkan. Kalau masalah boleh, boleh, sangat boleh kalau mau ikut. Oh iya, terima kasih ya Bu. Karena anak saya ini biasanya nakal. Kalau disuruh nggak bisa. Tapi semenjak ikut kegiatan ini, oh anak saya jadi penurut di rumah. Makanya saya senang sekali anak saya masuk di ikut kegiatan itu katanya. Nah, bisa nggak kita bayangkan penginjilan dari kelas ini berdampak kepada siapa? Orang tuanya juga. Dan pengen tahu kan jadinya kan? Iya, benar-benar. Kita bisa masuk di situ. Nah, seperti itulah dampak ataupun juga boleh apa tidaknya, sangat boleh. Yang tidak boleh, yang jadi master guide adalah yang harus advent ada pada saat masuk Baru bisa master guide. dimasuk. Kalau dia belum advent, dia nggak bisa masuk ataupun jadi seorang master guide, harus advent. Itu. Tapi kalau dari adventure, pathfinder itu boleh umum. Nah, lalu bagaimana kerjasama dengan pramuka tadi ya? Iya, Kita benar. bekerja samanya yang lalu sudah beberapa kali kita bertukar ilmu ya, ilmu. Mereka mengajar ke kita, kita juga sharing kepada mereka. Jadi lebih ke sharing ilmu lah. Waktu itu ada di Kampore, Jambore ya, kalau di Pramuka Jambore ya. Kebetulan memang bukan di kami, tapi Jawa Barat pada saat itu yang saya ingat, Jawa Barat diundang untuk mengisi acara di Jambore Perkemahan Pramuka. Ya, waktu itu mereka menampilkan PBB kreasi itu kok jadi lupa saya. Seperti PBB lah ya, PBB apa sih namanya? Kok lupa saya namanya karena agak ruwet. Cuman itu mereka, karena mereka menarik, mereka suka, ya, mereka suka dan diajaklah untuk ikut di Jambore pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu pertukaran sharing ilmu lah dengan pramuka. Nah, seperti itulah kira-kira. Wow, luar biasa ya Pak. Tadi anak yang katanya bandel, ikut organisasi tadi ini katanya harus disiplin, di situ juga diajari untuk berkreasi atau lainnya. Ini anak bisa berubah, bahkan ketika ada hal kegiatan ini tadi ditunda, orang tuanya langsung yang datang ya Pak. Dan orang tuanya langsung memberikan kesaksian. Wow, luar biasa ya Pak. Betul. Jadi, mungkin dikira orang tua itu apa nggak boleh ya ikut lagi ya gitu. Mungkin kan karena dia nggak tahu kan informasinya. Tapi jadi dia yang datang, dia tanya, boleh nggak anak saya ikut? Karena perubahannya yang dilihat orang tuanya sama anaknya luar biasa mengikuti kegiatan ini. Nah, kita kan sangat gimana ya? Saya pribadi aja mendengar seperti itu merinding juga. Luar biasa, dengan hanya kegiatan seperti ini kita bisa mengabarkan Injil. Luar biasa. Itu kesaksian yang nyata. Oh, ya. Di Tuhan Pak tadi bagaimana anak-anaknya tadi baru hanya melihat, mungkin ya di luar dari bagian gereja itu tiba-tiba ada yang ngajak dan dia juga datang, di situ mungkin terjadi ini ya. Jadi sangat positif kegiatan ini, dia dari kelas anak-anak sampai dewasa semua akan dihajar bagaimana untuk kita beribadah kepada Tuhan dan juga mungkin kepahaman lain yang berguna untuk kehidupan sehari-hari
Misalnya kayak kita akan diajari memberikan pertolongan pertama pada orang yang mungkin pingsan atau hal lainnya. Jadi di situ juga akan diajari. Jadi ada beberapa yang Ya, saya benar. sampaikan ini ya Pak. Ya, Ada boleh, boleh. misalnya kayak di jemaat itu dia sulit menemukan pasangan, tetapi ketika dia mengikuti ini, di situ dia jumpa dengan wanita yang mungkin di luar dari gereja lingkungannya dia. Jadi Bapak kan sudah Betul. menikah. Bapak jumpa sama istri itu di bagian organisasi ini atau mungkin kayak mana ya, Pak? Aduh, ini istri saya mana dia? Ya, benar. Jadi kesaksian saya ya, pribadi, eee, organisasi ini memang benar-benar diciptakan sangat-sangat luar biasa, ya sangat-sangat positif. Teman saya, waktu itu di gereja Kedaton sama, mendapatkan pasangan oleh karena kegiatan ini, perkemahan ya, perkemahan UNI Indonesia Kawasan Barat. Waktu perkemahan, nggak sengaja ketemu, kenalan ya, berkenalan, sekarang jadian, sudah suami istri. Nah, tadi kan pertanyaan saya ya. Jadi, saya juga benar. Saya juga ketemu sama istri saya, salah satunya adalah di klub Master Guide. Ya, klub Master Guide-nya waktu itu Master Guide di Unai. Jadi, istri saya juga dulu dia mahasiswa keperawatan ya, dan dia mengikuti kelas Master Guide. Ya, jadi ya disitulah pertemuan kami ya. Panjang ceritanya ke depan, sadar tidak sadar itu taunya kami dekat, yang membuat kami dekat karena program Master Guide kepanduan ini. Ya memang sangat-sangat luar biasa lah, berdampak, sangat berdampak. Dan mungkin ya yang lain banyak juga akan cerita, oh iya ya, karena Master Guide mereka mendapatkan pasangan, dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak yang bisa menyaksikan yang lebih hebat lagi, lebih wow lagi lah, seperti itu ya. Ya, Wow, luar gitu biasa ya. ya Pak. Banyak mungkin ya mungkin karena kita tidak bisa angkat satu-satu, dia bisa berjumpa dalam acara ini. Tadi katanya selain kerohanian untuk kehidupan sehari-hari kita dan juga tadi untuk membentengi anak muda untuk melakukan kegiatan yang jahat. Jadi puji Tuhan Betul. sangat menginspirasi bagaimana ternyata kita ada satu organisasi yang udah dibentuk yang tadi seperti kegiatan seperti pramuka, tetapi kita juga bukan hanya kegiatan seperti pramuka, tetapi kita juga menonjolkan kegiatan rohani. Jadi selain untuk kerohanian anak, tadi ada juga contoh langsung dampaknya ya Pak. Itu dan juga bisa mungkin plus-plus lainnya bisa mengenal atau mendapatkan pasangan hidup. Jadi ya luar biasa organisasi ini, bagaimana segala sesuatu yang dibentuk tentu pasti ada tujuannya. Dan juga di sini ya mungkin bagi mereka yang belum bergabung, kalau misalnya ada di daerah masing-masing, silakan bergabung karena ini terbuka untuk umum, dan juga nanti mungkin kita akan merasakan bagaimana di situ secara kebersamaan dan hal lainnya yang mungkin tidak kita dapati kalau kita tidak ikut organisasi ini. Karena organisasi ini mungkin yang seumur-umur tadi ya Pak, ada penggolongan misalnya untuk kelas ini umur sekian sampai sekian, jadi misalnya dari anak-anak diajari untuk melukis atau hal lainnya di situ semua dia tentunya dengan sesuai dengan kriteria usianya. Jadi terima kasih ya Pak udah bersedia hadir Sama-sama. ini, sudah berbagi pengalaman. Harapan kami tentunya Bapak sukses dalam untuk mengarahkan ke organisasi ini lebih maju lagi dan kita harap pandemi ini berakhir agar semuanya dapat kembali seperti terlaksana seperti biasa. Sukses juga untuk pendidikannya. Sebentar lagi Bapak ini udah masuk tingkat 4 atau bagaimana ya Pak? Lagi skripsi ya Pak? Ya, puji Tuhan, mudah-mudahan Tuhan Kami berkati doakan lah. juga pendidikannya. Sukses ya Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Boleh kita sama lambaikan tangannya Pak? Oke. Salam, terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak. Mana yang Ternyata bagus lah yang terbaik. itu ya, yang tadi pengalaman luar biasa kali ya. Anak itu langsung ibu itu. Iya. Iya, itu Itu dari saksi Kristen hidup luar benar-benar. itu ya Pak? Maksudnya dia Ya, dari Kristen mana gitu ya? bukan Muslim. Dari Muslim. Oh. Muslim.
Biasa ya. Makanya kami merinding itu pas pernyataan ibu itu bilang begitu kan. Wow, gitu kan. Ternyata Kami pikir kan, ya biarlah anak-anak mungkin karena dia mikir anaknya nakal kan. Dia mikir anaknya Jadi, nakal, dia mau berkeliaran kemana aja dibiarin. Tapi ternyata di rumah berubah jadi lebih baik gitu, kok disuruh mau gitu kan. Senang, jadi ibu ini senang.